Hai semuanya, cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang yang lahir dengan kemampuan luar biasa. Padahal, jika dilihat lebih dalam, yang membuat seseorang tampak seperti jenius bukan hanya soal kecerdasan bawaan, melainkan cara mereka memandang dunia, merespons masalah, dan mengolah pengalaman hidup menjadi pelajaran yang terus berkembang. Banyak dari kita mengira bahwa menjadi jenius berarti selalu benar, selalu cepat memahami sesuatu, dan selalu punya jawaban atas segala hal. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Cara berpikir seorang jenius justru dimulai dari keberanian untuk tidak tahu, keberanian untuk bertanya, dan kesediaan untuk terlihat tidak pintar di awal demi memahami sesuatu dengan lebih dalam. Ini adalah pola pikir yang mungkin terlihat sederhana, tetapi jarang benar-benar diterapkan oleh kebanyakan orang karena kita seringkali lebih ingin terlihat pintar daripada benar-benar belajar. Kita hidup di dunia yang sangat cepat, di mana segala sesuatu seolah harus instan. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, jawaban bisa ditemukan hanya dengan satu pencarian, dan opini bisa dibentuk tanpa perlu benar-benar memahami. Dalam kondisi seperti ini, cara berpikir seorang jenius justru menjadi semakin relevan, karena mereka tidak berhenti di permukaan. Mereka tidak puas hanya dengan mengetahui apa, tetapi selalu ingin memahami mengapa dan bagaimana. Mereka tidak langsung menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena banyak orang mempercayainya. Sebaliknya, mereka mempertanyakan, menguji, dan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Disinilah letak perbedaan mendasar antara sekedar mengetahui dan benar-benar memahami. Banyak orang tahu banyak hal, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti. Cara berpikir seperti ini membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam pola pikir sempit. Ketika menghadapi masalah, kebanyakan orang cenderung panik atau langsung mencari solusi tercepat. Sementara itu, seseorang dengan pola pikir jenius justru mengambil jeda, bukan karena mereka lambat, tetapi karena mereka sadar bahwa pemahaman yang terburu-buru seringkali menghasilkan solusi yang dangkal. Mereka lebih memilih untuk melihat masalah dari berbagai sisi, memahami akar penyebabnya, dan baru kemudian menentukan langkah yang tepat. Ini bukan berarti mereka tidak bisa cepat, tetapi mereka tahu kapan harus cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk berpikir lebih dalam. Kalian semua pasti pernah mengalami situasi di mana suatu masalah terasa sangat rumit, tetapi setelah dipahami dengan baik, ternyata solusinya cukup sederhana. Ini adalah contoh bagaimana cara berpikir mempengaruhi hasil. Seorang jenius tidak selalu mencari jawaban yang kompleks, tetapi mereka mencari pemahaman yang jelas. Mereka tahu bahwa kerumitan seringkali bukan berasal dari masalah itu sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Dengan menyederhanakan cara berpikir, mereka justru bisa menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, cara berpikir seorang jenius juga ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Bukan sekedar ingin tahu secara dangkal, tetapi benar-benar memiliki dorongan untuk memahami sesuatu sampai ke akarnya. Mereka tidak mudah puas dengan jawaban singkat. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan terus menggali, membaca, mencoba, dan bahkan melakukan kesalahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Rasa ingin tahu ini menjadi bahan bakar utama yang membuat mereka terus berkembang, bahkan ketika tidak ada tuntutan dari luar. Yang menarik, rasa ingin tahu ini seringkali tidak terbatas pada satu bidang saja. Banyak orang yang dianggap jenius justru memiliki ketertarikan pada berbagai hal. Mereka bisa tertarik pada sains, seni, filosofi, teknologi, bahkan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, setiap hal memiliki pola yang bisa dipelajari, setiap kejadian memiliki makna yang bisa dipahami. Inilah yang membuat cara berpikir mereka menjadi lebih luas dan fleksibel. Mereka tidak terjebak dalam satu cara pandang, tetapi mampu menghubungkan berbagai ide dari bidang yang berbeda. Namun, cara berpikir seperti ini tidak datang tanpa tantangan. Menjadi seseorang yang selalu berpikir mendalam, seringkali membuat kita merasa berbeda dari orang lain. Tidak semua orang nyaman dengan pertanyaan yang terlalu banyak atau sudut pandang yang berbeda. Terkadang, kita bahkan bisa dianggap aneh atau terlalu rumit. Disinilah pentingnya memahami bahwa menjadi jenius bukan tentang mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kita terus berkembang dan memahami dunia dengan lebih baik. Kita juga perlu menyadari bahwa cara berpikir seorang jenius tidak selalu berarti mereka tidak pernah salah. Justru sebaliknya, mereka seringkali melakukan banyak kesalahan. Bedanya, mereka tidak melihat kesalahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Mereka tidak takut mencoba hal baru, meskipun beresiko gagal, karena mereka tahu bahwa setiap pengalaman, baik itu berhasil atau tidak, akan memberikan pelajaran yang berharga. Pola pikir seperti ini membuat mereka lebih berani mengambil langkah,
lebih tahan terhadap tekanan, dan lebih cepat bangkit ketika menghadapi kegagalan. Banyak dari kita yang takut salah karena takut dinilai atau dianggap tidak mampu, padahal ketakutan ini justru menghambat perkembangan. Seorang jenius memahami bahwa kesempurnaan bukan tujuan, melainkan proses yang terus berjalan. Mereka tidak menunggu sampai semuanya sempurna untuk mulai bertindak. Mereka memulai dengan apa yang ada, belajar dari setiap langkah, dan terus memperbaiki diri seiring waktu. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih realistis dan efektif dibandingkan menunggu kondisi ideal yang mungkin tidak akan pernah datang. Cara berpikir seorang jenius juga melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik. Mereka tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran mereka. Bukan berarti mereka tidak pernah merasa marah, kecewa, atau frustasi, tetapi mereka tidak membiarkan emosi tersebut mengaburkan penilaian mereka. Mereka mampu melihat situasi secara objektif, bahkan ketika berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Ini adalah kemampuan yang sangat penting, karena banyak keputusan buruk dalam hidup justru diambil saat emosi sedang tidak stabil. Kalian semua pasti bisa mulai melatih cara berpikir seperti ini dengan hal-hal sederhana, mulai dari membiasakan diri untuk bertanya lebih dalam, tidak langsung menerima informasi tanpa dipikirkan, dan mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak perlu langsung perfect, yang penting adalah konsistensi dalam proses belajar. Semakin sering kita melatih cara berpikir ini, semakin terbiasa kita untuk berpikir lebih jernih dan lebih dalam. Pada akhirnya, cara berpikir seorang jenius bukanlah sesuatu yang eksklusif atau hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja yang mau meluangkan waktu dan usaha. Kita semua memiliki potensi untuk berpikir lebih baik, memahami lebih dalam, dan melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama, kesediaan untuk terus belajar, dan komitmen untuk tidak berhenti berkembang. Ketika kita mulai mengubah cara berpikir, perlahan cara kita melihat hidup juga akan berubah, dan disitulah proses menjadi jenius dalam kehidupan sebenarnya dimulai. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan tidak berhenti hanya pada kemampuan memahami sesuatu secara mendalam, tetapi juga tercermin dari bagaimana mereka memaknai waktu. Banyak orang melihat waktu sebagai sesuatu yang harus diisi, sementara seorang jenius melihat waktu sebagai sesuatu yang harus digunakan dengan sadar. Ada perbedaan besar antara sekedar sibuk dan benar-benar produktif. Kita sering merasa sudah melakukan banyak hal dalam sehari, tetapi ketika dipikirkan kembali, tidak banyak yang benar-benar membawa perubahan berarti. Seorang jenius menyadari hal ini, sehingga mereka lebih fokus pada hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang daripada sekedar aktivitas yang terlihat padat. Kalian semua mungkin pernah mengalami hari yang terasa sangat melelahkan, tetapi hasilnya tidak seberapa. Ini biasanya terjadi karena kita terjebak dalam aktivitas yang reaktif, bukan reflektif. Kita merespons apa yang datang tanpa benar-benar memikirkan apakah itu penting atau tidak. Cara berpikir seorang jenius justru kebalikannya. Mereka lebih selektif dalam memilih apa yang layak mendapatkan perhatian. Mereka tahu bahwa energi mental adalah sumber daya yang terbatas, sehingga tidak semua hal harus dipikirkan secara mendalam. Selain itu, seorang jenius juga memiliki kemampuan untuk melihat pola. Mereka tidak hanya melihat kejadian secara terpisah, tetapi mampu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ini membuat mereka lebih mudah memahami tren, memprediksi kemungkinan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Pola ini tidak selalu terlihat jelas bagi kebanyakan orang, tetapi bagi seseorang yang terbiasa berpikir mendalam, pola tersebut menjadi lebih mudah dikenali. Cara berpikir ini juga membuat mereka lebih tahan terhadap tekanan sosial. Banyak orang mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap benar oleh lingkungan sekitar. Padahal, apa yang populer tidak selalu benar, dan apa yang benar tidak selalu populer. Seorang jenius tidak mudah terpengaruh oleh opini mayoritas jika mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka berani berdiri dengan pemikiran sendiri, meskipun itu berarti harus berbeda dari kebanyakan orang. Namun ini bukan berarti mereka keras kepala atau menutup diri terhadap pendapat lain. Justru sebaliknya, mereka sangat terbuka terhadap ide baru. Bedanya, mereka tidak langsung menerima atau menolak, tetapi mengevaluasi terlebih dahulu. Mereka mampu memisahkan antara kritik yang membangun dan sekedar opini yang tidak berdasar. Ini membuat mereka tetap fleksibel dalam berpikir, tanpa kehilangan arah. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpikir seperti ini sangat membantu dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika menghadapi konflik misalnya, seorang jenius tidak langsung bereaksi secara emosional. Mereka mencoba memahami perspektif pihak lain,
mencari akar masalah, dan mencari solusi yang paling rasional. Ini membuat mereka lebih efektif dalam menyelesaikan masalah tanpa memperburuk keadaan. Kita semua sebenarnya bisa melatih kemampuan ini, mulai dari hal kecil, seperti tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu, tetapi memberi waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Kebiasaan sederhana ini bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Semakin kita terbiasa berpikir sebelum bertindak, semakin baik kualitas keputusan yang kita ambil. Cara berpikir seorang jenius juga sangat erat kaitannya dengan cara mereka melihat kegagalan. Banyak orang menghindari kegagalan karena dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal, bagi seorang jenius, kegagalan justru merupakan bagian penting dari proses belajar. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai umpan balik yang membantu mereka memperbaiki diri. Kalian semua pasti pernah merasa gagal dalam sesuatu, entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau hal lainnya. Perasaan tidak nyaman itu memang wajar, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Seorang jenius tidak berlama-lama terjebak dalam perasaan tersebut. Mereka mencoba memahami apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik di masa depan. Cara berpikir ini membuat mereka lebih cepat berkembang dibandingkan orang yang takut gagal. Karena mereka tidak takut mencoba, mereka memiliki lebih banyak pengalaman. Dan dari pengalaman itulah mereka belajar. Ini adalah siklus yang terus berulang, membuat mereka semakin matang dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, seorang jenius juga memiliki kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Mereka tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga mempertimbangkan dampak di masa depan. Ini membuat mereka lebih sabar dalam menjalani proses. Mereka tidak mudah tergoda oleh hasil cepat yang tidak berkelanjutan, tetapi lebih memilih langkah yang mungkin lebih lambat, tetapi lebih pasti. Dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan ini menjadi sangat berharga. Banyak orang ingin hasil instan tanpa melalui proses yang cukup. Akibatnya, ketika menghadapi kesulitan, mereka mudah menyerah. Seorang jenius memahami bahwa proses adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Mereka menerima kenyataan ini dan menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan pada akhirnya bukan tentang menjadi yang paling pintar, tetapi tentang menjadi yang paling sadar. Sadar akan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Kesadaran ini membuat mereka lebih terarah dalam hidup. Mereka tidak mudah terbawa arus, tetapi memiliki kendali atas pilihan mereka sendiri. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan cara berpikir ini. Tidak ada batasan usia, latar belakang, atau kondisi tertentu. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan keberanian untuk berubah. Prosesnya memang tidak instan, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada versi diri yang lebih baik. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar, melainkan dari cara sederhana dalam melihat hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh banyak orang. Ada satu hal yang jarang disadari, bahwa kebanyakan orang tidak benar-benar gagal karena kurang kemampuan, tetapi karena cara berpikir yang terlalu sempit dan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Kita sering merasa sudah memahami sesuatu hanya karena sudah mendengarnya sekali atau membacanya sekilas. Padahal pemahaman sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan keinginan untuk menggali lebih dalam. Disinilah perbedaan paling mendasar antara cara berpikir biasa dan cara berpikir seorang jenius mulai terlihat. Mereka tidak terburu-buru merasa tahu, justru mereka merasa belum cukup tahu, dan itu yang membuat mereka terus bergerak. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi hasilnya seperti tidak sebanding. Ada rasa lelah, bingung, bahkan mempertanyakan arah hidup. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang langsung menyimpulkan bahwa diri mereka tidak cukup pintar atau tidak cukup beruntung. Padahal seorang jenius tidak akan langsung menyimpulkan seperti itu. Mereka akan bertanya lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah cara yang digunakan sudah tepat? Apakah ada sudut pandang yang terlewat? Atau apakah selama ini hanya mengikuti kebiasaan tanpa benar-benar memahami tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin terasa melelahkan, tetapi justru itulah yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas. Cara berpikir seorang jenius juga sangat erat dengan kemampuan untuk menunda kepuasan. Di era sekarang, kita terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cepat, mulai dari hiburan, informasi, hingga validasi dari orang lain.
Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat kita menjadi tidak sabar dalam menjalani proses. Kita ingin hasil cepat, ingin terlihat berhasil, ingin mendapatkan pengakuan tanpa benar-benar melalui proses yang matang. Seorang jenius memahami bahwa hal-hal besar membutuhkan waktu. Mereka tidak tergoda oleh hasil instan yang dangkal, tetapi fokus pada proses yang mungkin terasa lambat, namun memberikan dampak jangka panjang. Ketika menghadapi kesulitan, kebanyakan orang cenderung mencari jalan pintas atau bahkan menyerah. Namun, seorang jenius justru melihat kesulitan sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dipahami lebih dalam. Mereka tidak langsung menghindar, tetapi mendekat, mencoba memahami, dan mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Cara berpikir ini membuat mereka tidak mudah goyah ketika menghadapi tekanan. Mereka tahu bahwa setiap masalah membawa peluang untuk belajar, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Selain itu, seorang jenius juga memiliki hubungan yang unik dengan rasa bosan. Banyak orang menghindari kebosanan karena dianggap tidak menyenangkan. Padahal dalam kebosanan seringkali muncul ide-ide baru yang tidak muncul ketika pikiran terus dipenuhi oleh distraksi. Seorang jenius tidak selalu mengisi waktunya dengan hal-hal yang ramai atau sibuk. Mereka memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat, merenung, dan mengolah pengalaman. Dari situlah sering muncul pemikiran-pemikiran yang lebih dalam dan kreatif. Kalian semua mungkin tidak menyadari bahwa terlalu banyak distraksi justru membuat kita sulit berpikir jernih. Kita terbiasa melompat dari satu informasi ke informasi lain tanpa benar-benar mencerna. Seorang jenius menyadari hal ini sehingga mereka lebih selektif dalam mengonsumsi informasi. Mereka tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi pada kualitas. Mereka lebih memilih sedikit informasi yang benar-benar dipahami daripada banyak informasi yang hanya lewat begitu saja. Cara berpikir seperti ini juga membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Mereka tidak mudah panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mereka melihat hidup sebagai proses yang dinamis, bukan sesuatu yang harus selalu berjalan lurus. Ketika terjadi perubahan, mereka tidak langsung merasa kehilangan arah, tetapi mencoba menyesuaikan diri dan mencari peluang baru di dalamnya. Fleksibilitas ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam cara berpikir seorang jenius. Pada akhirnya, cara berpikir seorang jenius bukan tentang menjadi berbeda untuk terlihat hebat, tetapi tentang memahami kehidupan dengan lebih jernih. Mereka tidak berusaha menjadi sempurna, tetapi terus berusaha menjadi lebih baik. Mereka tidak mengejar pengakuan, tetapi mengejar pemahaman. Dan dari situlah, tanpa disadari, mereka menjadi seseorang yang terlihat luar biasa di mata orang lain. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan juga terlihat dari bagaimana mereka membangun kebiasaan sehari-hari. Banyak orang menganggap bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah besar. Padahal kenyataannya, perubahan yang bertahan lama justru datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Seorang jenius memahami bahwa apa yang dilakukan setiap hari, sekecil apapun itu, akan membentuk arah hidup dalam jangka panjang. Mereka tidak menunggu motivasi datang untuk bertindak, tetapi menciptakan sistem yang membuat mereka tetap bergerak, bahkan ketika tidak sedang merasa semangat. Kalian semua mungkin pernah merasa sangat termotivasi di awal, tetapi kemudian perlahan kehilangan semangat di tengah jalan. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi karena kita terlalu bergantung pada perasaan. Seorang jenius tidak bergantung pada motivasi, tetapi pada struktur. Mereka menciptakan rutinitas yang mendukung tujuan mereka, sehingga tindakan tidak lagi bergantung pada suasana hati. Ini membuat mereka lebih konsisten dan lebih stabil dalam menjalani proses. Selain itu, seorang jenius juga memiliki kemampuan untuk fokus pada satu hal dalam satu waktu. Di tengah dunia yang penuh distraksi, kemampuan ini menjadi sangat langka. Kita sering merasa harus melakukan banyak hal sekaligus agar terlihat produktif, padahal multitasking justru membuat kualitas pekerjaan menurun. Seorang jenius memilih untuk menyelesaikan satu hal dengan baik sebelum beralih ke hal lain. Mereka tahu bahwa fokus yang dalam menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan perhatian yang terbagi. Cara berpikir ini juga membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Mereka tidak mudah panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mereka melihat hidup sebagai proses yang dinamis, bukan sesuatu yang harus selalu berjalan lurus. Ketika terjadi perubahan, mereka tidak langsung merasa kehilangan arah, tetapi mencoba menyesuaikan diri dan mencari peluang baru di dalamnya. Fleksibilitas ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam cara berpikir seorang jenius. Pada akhirnya,
Cara berpikir seorang jenius bukan tentang menjadi berbeda untuk terlihat hebat, tetapi tentang memahami kehidupan dengan lebih jernih. Mereka tidak berusaha menjadi sempurna, tetapi terus berusaha menjadi lebih baik. Mereka tidak mengejar pengakuan, tetapi mengejar pemahaman. Dan dari situlah, tanpa disadari, mereka menjadi seseorang yang terlihat luar biasa di mata orang lain. Cara berpikir seorang jenius juga sangat dipengaruhi oleh cara mereka memandang diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam label yang mereka berikan pada diri sendiri, seperti merasa tidak pintar, tidak mampu, atau tidak berbakat. Label ini kemudian membatasi tindakan mereka. Seorang jenius tidak terjebak dalam label seperti itu. Mereka melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan, bukan sesuatu yang tetap. Kalian semua mungkin pernah merasa tidak mampu dalam suatu hal, tetapi sebenarnya itu bukan karena tidak bisa, melainkan belum terbiasa. Seorang jenius memahami perbedaan ini. Mereka tidak langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Mereka percaya bahwa dengan latihan dan usaha yang konsisten, kemampuan akan meningkat seiring waktu. Selain itu, mereka juga tidak terlalu terikat pada penilaian orang lain. Banyak orang hidup berdasarkan apa yang diharapkan oleh lingkungan, sehingga kehilangan arah sendiri. Seorang jenius lebih fokus pada apa yang menurut mereka benar, bukan hanya apa yang dianggap benar oleh orang lain. Ini membuat mereka lebih autentik dalam menjalani hidup. Namun bukan berarti mereka mengabaikan masukan dari orang lain. Mereka tetap terbuka terhadap kritik, tetapi tidak semua kritik diterima begitu saja. Mereka memilah mana yang relevan dan mana yang tidak. Ini membuat mereka tetap berkembang tanpa kehilangan identitas. Cara berpikir ini juga membuat mereka lebih percaya diri, bukan karena merasa paling hebat, tetapi karena memahami proses yang mereka jalani. Kepercayaan diri mereka bukan berasal dari hasil, tetapi dari usaha dan konsistensi. Ini adalah jenis kepercayaan diri yang lebih stabil dan tidak mudah goyah. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan pada akhirnya membawa kita pada satu kesadaran penting, bahwa kualitas hidup sangat dipengaruhi oleh kualitas pikiran. Apa yang kita pikirkan akan memengaruhi apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan memengaruhi apa yang kita lakukan. Seorang jenius sangat sadar akan hal ini, sehingga mereka menjaga pikiran mereka dengan baik. Kalian semua bisa mulai memperhatikan bagaimana pola pikir memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika kita berpikir negatif, kita cenderung melihat segala sesuatu sebagai masalah. Sebaliknya, ketika kita berpikir lebih terbuka, kita mulai melihat peluang di dalam setiap situasi. Perubahan ini mungkin tidak langsung terasa, tetapi dalam jangka panjang akan sangat berpengaruh. Seorang jenius juga memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali, tetapi fokus pada apa yang bisa mereka lakukan. Ini membuat mereka lebih tenang dan lebih efisien dalam menggunakan energi. Pada akhirnya, menjadi jenius bukan tentang memiliki IQ tinggi atau kemampuan luar biasa, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pikiran dengan lebih sadar. Ketika kita mulai melatih cara berpikir, kita akan mulai melihat perubahan dalam cara kita menjalani hidup. Dan dari situlah, perlahan kita akan berkembang menjadi versi diri yang lebih baik. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan juga tidak bisa dilepaskan dari cara mereka memaknai pengalaman. Banyak orang mengalami hal yang sama, tetapi tidak semua orang belajar hal yang sama dari pengalaman tersebut. Ada yang hanya menjalani, ada yang mengeluh, dan ada yang benar-benar mengambil pelajaran. Seorang jenius termasuk dalam kategori terakhir. Mereka tidak hanya mengalami, tetapi juga merefleksikan. Setiap kejadian, baik itu menyenangkan maupun menyakitkan, mereka gunakan sebagai bahan untuk memahami diri dan kehidupan. Mereka bertanya, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini? Apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana cara menjadi lebih baik ke depannya. Cara berpikir ini membuat mereka terus berkembang, bahkan dari pengalaman yang dianggap buruk oleh orang lain. Kalian semua sebenarnya memiliki akses yang sama terhadap pengalaman, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita memaknainya. Ketika kita mulai melihat pengalaman sebagai pelajaran, kita akan berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil tanggung jawab atas perkembangan diri. Seorang jenius juga tidak takut untuk berubah. Mereka tidak terlalu terikat pada cara lama jika memang sudah tidak relevan. Mereka fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, karena mereka tahu bahwa dunia terus berkembang.
Kemampuan untuk beradaptasi ini menjadi salah satu kunci utama dalam bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat. Pada akhirnya, cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan adalah tentang kesadaran, refleksi, dan kemauan untuk terus belajar. Ini bukan sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang dibangun seiring waktu. Dan kabar baiknya, kita semua bisa mulai melatihnya dari sekarang. Dari hal-hal kecil, dari cara kita melihat, berpikir, dan merespons kehidupan setiap hari. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan juga terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan ketidakpastian. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus dihindari. Namun bagi seorang jenius, ketidakpastian justru adalah ruang kemungkinan. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk menemukan hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Cara pandang ini membuat mereka lebih berani melangkah, bahkan ketika jalan di depan belum sepenuhnya jelas. Kalian semua mungkin pernah menunda sesuatu hanya karena merasa belum siap atau belum yakin. Kita sering berpikir bahwa segala sesuatu harus jelas dulu baru bisa bergerak. Padahal dalam banyak situasi, kejelasan justru datang setelah kita mulai melangkah. Seorang jenius memahami hal ini. Mereka tidak menunggu semua kondisi menjadi sempurna, karena mereka tahu bahwa kesempurnaan seringkali hanya ilusi yang membuat kita tidak pernah memulai. Mereka bergerak dengan apa yang ada, sambil terus menyesuaikan langkah seiring perjalanan. Selain itu, seorang jenius juga memiliki hubungan yang sehat dengan rasa takut. Mereka tidak menghilangkan rasa takut, tetapi mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan keputusan. Mereka menyadari bahwa rasa takut seringkali muncul ketika kita keluar dari zona nyaman, dan justru disitulah pertumbuhan terjadi. Dengan cara berpikir seperti ini, mereka mampu melakukan hal-hal yang bagi orang lain terasa terlalu beresiko. Cara berpikir ini juga membuat mereka lebih tangguh secara mental. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka tidak langsung merasa gagal total. Mereka melihatnya sebagai bagian dari proses eksplorasi. Mereka paham bahwa setiap langkah, baik berhasil maupun tidak, tetap membawa mereka lebih dekat pada pemahaman yang lebih baik. Ini membuat mereka tidak mudah menyerah, karena mereka tidak mengukur diri hanya dari hasil, tetapi dari proses yang dijalani. Kalian semua bisa mulai melatih cara berpikir ini dengan membiasakan diri untuk tidak selalu mencari kepastian dalam setiap langkah. Cobalah untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa diprediksi, dan itu bukan sesuatu yang buruk. Justru di dalam ketidakpastian, sering muncul peluang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Cara berpikir seorang jenius juga tercermin dari bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Banyak orang berpikir bahwa menjadi jenius berarti harus selalu menonjol atau menjadi yang paling pintar di ruangan. Padahal, seorang jenius justru seringkali lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka tidak merasa perlu selalu menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu. Sebaliknya, mereka lebih tertarik untuk memahami sudut pandang orang lain. Kalian semua mungkin pernah berada dalam percakapan di mana seseorang lebih fokus untuk menunggu giliran berbicara daripada benar-benar mendengarkan. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum. Seorang jenius tidak melakukan itu. Mereka mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk merespons. Dengan cara ini, mereka mendapatkan lebih banyak informasi, memahami perspektif yang berbeda, dan mampu melihat hal-hal yang mungkin terlewat oleh orang lain. Selain itu, mereka juga tidak mudah tersinggung oleh perbedaan pendapat. Mereka melihat perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai peluang untuk belajar. Mereka tidak merasa identitas mereka terancam hanya karena ada orang yang tidak setuju. Ini membuat mereka lebih terbuka dalam diskusi dan lebih kaya dalam pemikiran. Cara berpikir ini juga membuat mereka lebih bijak dalam memilih lingkungan. Mereka tidak hanya mencari orang yang sepemikiran, tetapi juga orang yang bisa menantang cara berpikir mereka. Mereka sadar bahwa pertumbuhan seringkali datang dari perbedaan, bukan dari kesamaan. Dengan berada di lingkungan yang beragam, mereka bisa terus memperluas cara pandang mereka. Kalian semua bisa mulai melatih hal ini dengan belajar mendengarkan lebih dalam, tidak langsung memotong pembicaraan, dan mencoba memahami sebelum memberikan pendapat. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam membentuk cara berpikir yang lebih matang. Cara berpikir seorang jenius dalam kehidupan juga sangat berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola perhatian. Di zaman sekarang, perhatian adalah salah satu aset paling berharga, tetapi juga paling mudah terbuang.
Kita hidup di tengah arus informasi yang tidak ada habisnya, dan tanpa disadari, perhatian kita sering berpindah dari satu hal ke hal yang lain tanpa arah yang jelas. Seorang jenius sangat sadar akan hal ini, sehingga mereka menjaga perhatian mereka dengan sangat hati-hati. Kalian semua mungkin pernah merasa sulit fokus padahal tidak sedang melakukan hal yang berat. Ini biasanya terjadi karena perhatian kita sudah terlalu terbiasa terpecah. Seorang jenius melatih diri untuk mengembalikan perhatian pada hal yang penting. Mereka tidak membiarkan diri mereka terus-menerus terganggu oleh hal-hal yang tidak memberikan nilai. Mereka juga memahami bahwa apa yang kita perhatikan akan membentuk cara kita berpikir. Jika kita terus-menerus mengonsumsi hal-hal yang negatif atau tidak bermanfaat, maka pola pikir kita juga akan terpengaruh. Sebaliknya, jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang membangun, maka cara berpikir kita akan berkembang ke arah yang lebih baik. Cara berpikir ini membuat mereka lebih sadar dalam memilih apa yang mereka lihat, dengar, dan pikirkan. Mereka tidak sembarangan dalam mengisi pikiran mereka. Ini bukan berarti mereka menghindari realitas, tetapi mereka memilih untuk tidak tenggelam dalam hal-hal yang tidak memberikan kontribusi positif. Kalian semua bisa mulai dengan hal sederhana, seperti mengurangi distraksi yang tidak perlu, memilih konten yang lebih bermanfaat, dan melatih fokus pada satu hal dalam satu waktu. Semakin sering kita melatih perhatian, semakin kuat kemampuan kita untuk berpikir dengan jernih. Cara berpikir seorang jenius pada akhirnya membawa kita pada satu hal yang sering dilupakan, yaitu kesederhanaan. Banyak orang menganggap bahwa menjadi pintar berarti membuat sesuatu menjadi lebih rumit, padahal seorang jenius justru berusaha menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Mereka tidak mencari cara untuk terlihat rumit, tetapi mencari cara agar sesuatu bisa dipahami dengan lebih mudah. Kalian semua mungkin pernah merasa bingung dengan penjelasan yang terlalu berbelit-belit. Seorang jenius tidak akan melakukan itu. Mereka berusaha menjelaskan sesuatu dengan cara yang jelas dan sederhana tanpa menghilangkan maknanya. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami apa yang mereka bicarakan. Cara berpikir ini juga membuat mereka lebih efektif dalam bertindak. Mereka tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Mereka fokus pada inti masalah dan mencari solusi yang paling relevan. Ini membuat mereka lebih efisien dalam menggunakan waktu dan energi. Selain itu, kesederhanaan juga membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika kita tidak terlalu mempersulit segala sesuatu, kita bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Seorang jenius memahami bahwa tidak semua hal harus rumit untuk menjadi bermakna. Pada akhirnya, cara berpikir seorang jenius bukan tentang menjadi orang yang paling tahu segalanya, tetapi tentang menjadi orang yang terus belajar, terus berkembang, dan mampu melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam, namun tetap sederhana. Dan ketika kita mulai melatih cara berpikir ini, perlahan kita akan menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari cara kita berpikir tentang hal-hal kecil setiap hari.